bagaimana kabar kalian? Tentu sehat kan? Nah, pada kesempatan kali ini, saya, Safika Rahmawati, akan menyampaikan kepada anak-anakku sekalian mengenai rantai makanan dan jaring makanan. Pernahkah kalian mendengar rantai makanan dan jaring makanan? Ya, hari ini Bu Guru akan menjelaskan untuk kalian semua. Langsung saja, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan dan memahami hubungan antara organisme satu dan organisme yang lain dalam sebuah ekosistem. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi produsen, konsumen, dan dekompreser, serta memahami peran masing-masing secara sederhana dalam jaring makanan yang kompleks. Kemudian, memahami bagaimana perubahan pada suatu tingkat trofik dapat mempengaruhi seluruh ekosistem. Dengan pemahaman ini, siswa diharapkan akan lebih menghargai pentingnya keanekaragaman hayati dan upaya konservasi lingkungan. Rantai makanan adalah urutan makhluk hidup yang saling berhubungan dalam hal makanan. Dalam rantai makanan terjadi pula energi perpindahan dari satu organisme ke organisme yang lain. Contoh rantai makanan. Yang pertama ada tumbuhan sebagai penghasil, misalnya rumput. Ada hewan herbivora, pemakan tumbuhan, misalnya kelinci yang memakan rumput. Ada hewan karnivora, pemakan hewan, misalnya rubah yang memakan kelinci. Berikut Bu Guru sampaikan contoh dari rantai makanan. Selanjutnya, kalian juga belajar mengenai jaring makanan. Jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Ini menggambarkan bagaimana berbagai organisme di ekosistem saling berinteraksi. Berikut Bu Guru sampaikan contohnya. Jadi, apa sih perbedaan antara rantai makanan dan jaring makanan? Mari kita bahas. Jadi, rantai makanan itu hanya ada satu jalur dan satu urutan. Sedangkan jaring makanan banyak jalur dan banyak interaksi. Jadi, kesimpulannya, rantai makanan menunjukkan bagaimana energi berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain. Sedangkan jaring makanan menggunakan hubungan yang lebih kompleks di dalam ekosistem. Dengan pemahaman ini, anak-anakku dapat melihat betapa pentingnya setiap makhluk hidup di dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, kita bahas yuk mengenai produsen, konsumen, serta perbedaannya seperti apa sih? Ayo kita bahas. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat memproduksi makanan sendiri. Mereka biasanya adalah tumbuhan yang melakukan fotosintesis untuk menghasilkan energi. Contohnya, tumbuhan seperti rumput, pohon, bunga. Sedangkan konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanan sendiri dan bergantung pada produsen atau konsumen lain untuk mendapatkan makanan. Konsumen dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1 atau biasa kita kenal dengan herbivora. Herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya kelinci, rusa, dan sapi. Sedangkan yang kedua adalah konsumen tingkat 2 atau biasa kita kenal dengan karnivora, yaitu hewan pemakan hewan lain. Contohnya rubah, singa, ular. Sedangkan yang terakhir ada konsumen tingkat 3, yaitu omnivora, hewan yang memakan baik tumbuhan maupun hewan lain. Contohnya adalah manusia, beruang, ayam. Kesimpulannya, produsen adalah makhluk hidup yang membuat makanan
sedangkan konsumen bergantung dengan organisme lain atau produsen atau bahkan konsumen lain untuk mendapatkan makanan. Ada 3 jenis konsumen. Yang pertama, ada konsumen 1, 2, dan 3. Konsumen 1 mewakili herbivora, konsumen 2 mewakili karnivora, dan konsumen 3 mewakili omnivora. Nah, dari ketiga hal tersebut, yaitu mengenai konsumen dan produsen, kita akan melihat perbedaannya. Produsen itu menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan, rumput, dan pohon. Sedangkan konsumen 1, pemakan tumbuhan, atau biasa kita kenal dengan herbivora. Contohnya bisa kelinci, sapi, kambing. Sedangkan konsumen 2, pemakan hewan karnivora, atau pemakan hewan. Pemakan hewan lain biasa kita kenal dengan karnivora. Nah, rubah, contohnya adalah rubah dan singa. Konsumen 3, pemakan tumbuhan dan hewan disebut dengan omnivora. Contohnya manusia dan beruang. Demikianlah materi yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.